Shalom, selamat hari Minggu, anak-anakku yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan beribadah kepada Tuhan, namun sebelumnya mari kita angkat satu pujian yang mengatakan Yesus pokok. Semuanya boleh berdiri, kita akan menggunakan gerakan yang tahu gerakannya. Kita akan bernyanyi dengan semangat ya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau cinta dia. Pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau cinta dia. 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 Cintaku, cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau cinta dia. Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita akan mulai dengan ibadah kita di saat pagi hari ini. Untuk itu Kakak Hilda mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita semua bangkit berdiri dan buka dari nyanyian Mazmur nomor 105. Nyanyian Mazmur nomor 105, ucap syukur dan puji Hua dan kata-kata selanjutnya. Ucap syukur dan puji Hua dengan sembahyang dan berdoa. Dan muliakan namanya, masyurkan perbuatannya, segala bangsa mendengar mujizat Allah yang besar. Mari kita bersatu di dalam doa, kita tabiskan ibadah kita di pagi hari ini. Kita berdoa. Ibadah persekutuan anak dan remaja Jemaat GKI Kategorial Agats dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, kiranya mau jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan terang Roh-Mu yang kudus menyertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, tiba saatnya kita akan bermazmur bagi Tuhan. Mazmur puji-pujian yang Kakak Hilda angkat untuk kita di saat pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 67. Mazmur pasal 67 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8, Kakak Hilda akan membacakannya untuk kita semua dengan perikop
Nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersuka cita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya, Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Demikian Mazmur puji-pujian kita di pagi hari ini. Kita akan mengaminkannya dengan menyanyikan nyanyian Mazmur 105 pada ayatnya yang kedua. Nyanyian Mazmur 105 ayatnya yang kedua, nyanyikan Mazmur kesukaan dan puji Tuhan kemuliaan, dan kata-kata selanjutnya. Nyanyikan Mazmur kesukaan dan puji Tuhan kemuliaan. Ajaib mujizatnya besar dan namanya kudus benar. Hai kamu yang mencarinya, tetap bersukacitalah. Shalom, selamat pagi adik-adik. Sebelum kami mendengar cerita daripada firman kebenaran, marilah kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Bapa dalam kerajaan sorga, karena begitu besar kasih dan pemeliharaan-Mu, kami boleh berada sampai saat ini. Bapa, sebentar kami akan membaca sebagian daripada firman kebenaran-Mu, kiranya Engkau mau memberkati kami. Amin. Pembacaan Alkitab kita di saat pagi hari ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-23. Injil Lukas pasal 23 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-23 dengan perikop Yesus di hadapan Pilatus. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh Dia. Katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Kata Pilatus kepada imam-imam, kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya, "Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini." Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah orang itu seorang Galilea? Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim Dia menghadap Herodes yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Yesus di hadapan Herodes. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang sebab sudah lama ia ingin melihatnya. Karena ia sering mendengar tentang Dia, lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan yang berat terhadap Dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan Dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim Dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan.
Yesus kembali di hadapan Pilatus. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat, dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya, sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu." Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Enyakanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, "Salibkanlah dia, salibkanlah dia." Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan apapun yang kudapati padanya, yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya." Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan, dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Demikian pembacaan Alkitab kita di saat pagi hari ini. Amin. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setelah Yesus dibawa ke hadapan Pilatus dan imam-imam kepala mengajukan tuduhan-tuduhannya kepada Pilatus, ada 3 tuduhan yang disampaikan oleh imam kepada Pilatus, bahwa orang ini telah menyesatkan banyak orang dengan ajarannya. Yang kedua, mereka menuduhkan bahwa Yesus melarang rakyat untuk membayar pajak kepada kaisar. Dan yang ketiga, mereka menuduhkan bahwa mereka mengatakan bahwa Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah seorang raja. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Pilatus mendengar bahwa Yesus mengatakan dirinya sebagai raja, maka Pilatus bertanya kepada Yesus, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Dan jawab Yesus kepada Pilatus, "Engkau sendiri mengatakannya." Nah, dengan tuduhan yang diajukan kepada Yesus, Pilatus mulai memeriksanya atau memeriksa Yesus pada saat itu. Lalu Pilatus bilang sama imam-imam kepala pada saat itu, "Saya tidak mendapati kesalahan apapun yang dibuat oleh Yesus." Tetapi imam-imam ini semakin kuat mendesak. Lalu kata imam-imam itu kepada Pilatus bahwa Yesus ini telah menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea dan Galilea. Mendengar hal itu, Pilatus mengatakan bahwa daerah Galilea ini juga merupakan kekuasaan daripada Herodes. Maka itu harus segera membawa Yesus ke hadapan Herodes. Dan ketika mereka membawa Yesus ke hadapan Herodes, dan Herodes ini sudah lama sekali ingin
mendengar atau bertanya langsung kepada Yesus. Karena dia sudah sering sekali mendengar Yesus ini banyak sekali buat mujizat. Ketika Yesus berhadapan dengan Herodes, Herodes mengajukan pertanyaan. Banyak sekali pertanyaan yang diajukan oleh Herodes, tetapi tidak ada satupun pertanyaan yang dijawab oleh Tuhan Yesus. Nah, sementara itu imam-imam dan ahli-ahli Taurat maju dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang sangat berat kepada Yesus pada saat itu. Maka Herodes dan pasukannya mulai mengolok-olok Yesus pada saat itu. Dan Herodes mengenakan jubah kebesarannya pada Tuhan Yesus, lalu memukul dan menghajar Tuhan Yesus. Dan Herodes mulai mengirim Yesus kembali lagi ke hadapan Pilatus. Dan pada saat itu Herodes dan Pilatus berdamai dan menjadi bersahabat, karena sebelumnya mereka bermusuhan. Nah, ketika Yesus kembali ke hadapan Pilatus, Pilatus mengumpulkan banyak imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat. Dan Pilatus berkata lagi kepada mereka bahwa saya telah memeriksa orang ini dan tidak mendapat kesalahan. Dan Herodes juga telah memeriksa Tuhan Yesus tetapi tidak mendapatkan kesalahannya. Jadi Pilatus bilang, saya akan memukul dia, lalu saya akan melepaskan Tuhan Yesus. Tetapi imam dan rakyat pada saat itu berteriak bahwa salibkanlah Tuhan Yesus dan bebaskanlah Barabas bagi mereka. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Barabas ini adalah seorang penjahat yang melakukan pemberontakan dan pembunuhan di dalam kota pada saat itu. Dan Pilatus sampaikan lagi kepada rakyat bahwa saya tidak menemukan kesalahan pada diri Yesus, tetapi dengan desakan banyak orang sehingga Pilatus harus menghukum mati Yesus. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena banyak desakan dan teriakan banyak orang pada saat itu yang mengatakan Yesus harus disalibkan. Yesus harus disalibkan dan bebaskan Barabas bagi kami. Karena desakan dan teriakan banyak orang pada saat itu menyebabkan Pilatus menjatuhi hukuman mati bagi Tuhan Yesus, yaitu Yesus harus digantung di atas kayu salib untuk menebus dosa kakak dan adik-adik semua. Karena teriakan itulah Yesus harus dihukum mati. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, ketika Yesus sudah disalibkan untuk menebus dosa kakak dan adik-adik semua, maka sebagai anak-anak yang ditebus atau anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, mari kita selalu mengandalkan Tuhan, selalu berbuat baik, selalu melakukan hal-hal yang baik sehingga kami selalu diberkati oleh Tuhan. Demikian cerita kita di saat pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati hari-hari hidup kita. Amin.
Adik-adik yang terkasih, kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu kita siapkan hati kita untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, Bapa kami yang dalam kerajaan surga. Banyak-banyak terima kasih kami naikkan kepadamu Bapa atas nafas kehidupan yang kau berikan kepada kami dan juga hari-hari yang kau berikan kepada kami Bapa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, di saat pagi hari yang indah ini Bapa, kami mengucap syukur sekali kepadamu Bapa atas firman-Mu yang baru saja kami dengar. Bapa, karena firman-Mu saja yang baru kami dengar, tidak berlalu begitu saja, tetapi tinggal dalam hati kami dan tinggal bersama-sama dengan kami. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, firman-Mu begitu indah bagi kami pagi hari ini, karena Bapa, Engkau selalu menanamkan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari, mulai dari pertumbuhan anak-anak ini hingga dewasa nanti Bapa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, di saat pagi hari yang indah ini, kami menyerahkan setiap anak-anak sekolah minggu kami kepadamu Bapa, dalam masa pertumbuhan mereka, dalam masa belajar mereka, dan juga dalam masa remaja mereka Bapa. Bapa, karena Engkau selalu memberikan kesehatan selalu kepada anak-anak ini dalam masa pendidikan mereka Bapa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, tak lupa kami berdoa menyerahkan kedua orang tua dari anak-anak terkasih ini Bapa. Bapa, karena Engkau selalu menyertai lindungi mereka dalam tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua dan juga sebagai bekerja di kantor, bekerja di rumah, dan dimanapun saja Bapa. Bapa kami dalam kerajaan surga, tak lupa kami berdoa menyerahkan guru-guru sekolah minggu kami Bapa. Bapa, karena Engkau selalu menyertai kami guru-guru sekolah minggu, berikan selalu kesehatan kepada kami Bapa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, guru-guru sekolah minggu yang ada di tempat ini Bapa, Bapa Engkau selalu menyertai kami dalam tugas dan tanggung jawab kami dimanapun kami berada Bapa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, guru-guru sekolah minggu juga yang ada di luar Agas, Bapa Engkau menyertai, sertai, dan selalu lindungi mereka Bapa, agar mereka selalu sehat dan dapat berkumpul kembali bersama-sama di sini Bapa, untuk kita memuji dan memuliakan nama-Mu saja Bapa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, di saat pagi hari yang indah ini Bapa, kami mengantarkan setiap pergumulan doa-doa kami ke dalam kerajaan-Mu saja Bapa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, tak lupa kami berdoa mendoakan kondisi untuk kabupaten kami tersendiri ini Bapa. Bapa, karena Engkau selalu menjaga kabupaten kami, selalu menjaga dan lindungilah kami di setiap hari Bapa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, di saat pagi hari yang indah ini juga kami berdoa menyerahkan setiap pergumulan-pergumulan kehidupan dari anak-anak ini, dan juga kehidupan dari guru-guru sekolah minggu, dan juga kehidupan dari orang tua terkasih Bapa. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau selalu menjaga dan melindungi kami di sepanjang minggu yang baru. Kasih karunia dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Yesus Kristus kerana menyertai anak-anak dan remaja dari sekarang terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.